ya, keadaan perang di mana-mana. Ya. Kita lihat bencana alam. Dan hari ini saudara, kalau yang mati itu saudara, kalau dulu saudara, kalau di kampung saya saudara, satu orang mati aja ribut saudara. Hari ini sekali mati itu ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Itu nggak ada apa-apa saudara ya, udah terbiasa saudara. Dimana kalau kita lihat di Aceh saudaraku, itu ada lubang pertama 2 meter saudara. Wah mereka kira wah ini air suci, air jam-jam saudara. Hari ini sudah berkilo-kilometer saudara. Rumah orang sudah hampir, jalan-jalan sudah terputus saudara. Itu erosi itu apa tanah yang berlubang itu saudaraku sudah mau masuk ke perkampungan saudara. Itu setiap hari jalan saudara. Kalau Jawa Barat kita lihat di mana apa tanah bergerak saudara. Tanah itu bergerak, rumah-rumah pada hancur saudara. Ya. Tapi kita bersyukur, Anda dan saya, kita hidup di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada amin? Amin? Mungkin aminnya agak lesu saudara. Saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan mengenai firman. Bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan dalam kerajaan Allah. Salah satunya saudara, kita mesti mengerti dan menyadari siapa kita di dalam Kristus. Dan apa yang Anda dan saya miliki di dalam Kristus. Dan apa rencana Allah itu dalam kehidupan Anda dan saya. Saya kemarin berbicara mengenai siapa Kristus saudaraku. Dan ketika Anda dan saya membaca firman Tuhan di perjanjian baru saudaraku. Kristus saudaraku itu bukan hanya dia yang mati di kayu salib. Tetapi Anda dan saya ada di dalam situ saudaraku. Ada amin? Sehingga Anda tahu identitas kita. Tahu siapa kita. Apa yang kita miliki di dalam Kristus. Kita hidup di kerajaan yang tidak akan tergoncangkan saudara. Walaupun dunia hari ini bergejolak. Tapi Anda dan saya mengerti. Kenapa? Karena roh Allah yang membangkitkan Yesus dari orang mati itu saat ini tinggal menetap dalam kehidupan Anda dan saya. Dia bukan hadir saudaraku. Dia tinggal di dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda baca di Efesus Kolose saudaraku. Dia menghidupkan kehidupan Anda dan saya hari ini saudaraku. Ada amin? Anda di rumah baca Efesus. Bagaimana telah selesai Allah kerjakan. Dia sediakan bagi Anda lewat kasih karunia-Nya saudaraku. Yang Anda dan saya terima melalui iman. Anda baca saudaraku. Sehingga Paulus dia berdoa. Dia tidak meminta sesuatu hal yang baru saudaraku. Dia meminta supaya Allah membuka mata hati Anda dan saya. Supaya kita mengerti apa yang kita miliki di dalam Kristus saudaraku. Dan siapa Anda di dalam Kristus. Apa rencana Allah dalam kehidupan Anda dan saya saudara. Kenapa saudaraku? Karena segala sesuatu yang sudah diberikan kepada Anda dan saya. Dia bilang segala kepenuhan kealahan itu saat ini dia tinggal dan menetap dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara. Ada amin? Maka ketika kita berdoa, kita jangan berdoa seperti Daud berdoa. Tuhan, jangan ambil rohku darimu. Amin. Tuhan layakkan saya. Tuhan hadirlah di tempat ini. Jangan tinggalkan saya. Tuhan jadi bingung saudaraku. Tidak ada satu pribadi yang 24 jam. Dia menemani Anda dan saya ketika Anda suka. Ketika Anda suka, dia tidak pernah meninggalkan Anda. Dia ada dan menyertai Anda kapanpun. Ada amin? Dan hari ini saya akan lanjutkan saudaraku. Mengenainya panggilan dan pilihan Allah saudaraku. Karena Tuhan punya sesuatu. Dia bukan menyatakan Anda untuk Anda dan saya kita menjadi orang sakti saudaraku. Tapi menjadi orang yang berarti saudaraku. Dan hari-hari ini kita lihat saudaraku. Bagaimana orang-orang memproteksi diri sendiri saudaraku. Ada amin? Dan kalau kita dengar saudara setiap pembicaraan khotbah itu mengenai kesukaran-kesukaran. Bagaimana cara mengatasi kesukaran? Kenapa? Karena di depan mata kita kesukaran itu akan terjadi. Firman katakan semakin hari menjelang kepada Tuhan, hari tidak semakin membaik, saudara. Amin. Tapi saya tanya Tuhan, apa yang mau disampaikan? Ingatkan gerejaku mengenai siapa mereka. Kalau kita mengerti identitas kita, siapa kita di dalam Kristus, apapun yang terjadi, saudaraku, Anda tetap berdiri.
untuk melihat kuasa Allah di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, ketika kita mengalami masalah, itu bukan suatu hambatan, suatu kesempatan kita melihat anugerah Allah itu bekerja atas kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Nah, saya panggilan dan pilihan Allah, saudara. Ayatnya 1 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Berapa minggu yang lalu saya pernah menyinggung ayat ini, saudara. Ayat 3. Hari ini kita membahas 2 Petrus 1 sampai selesai, saudara. Mana? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Jadi melewat anugerahnya, kuasa ilahinya memampukan Anda dan saya untuk melakukan kehendak Allah yang telah diberikan secara cuma-cuma yang kita terima melalui iman. Amin. Dan hari ini, saudara, kalau Anda bisa hidup dalam kebenaran, itu bukan kekuatan kemampuan Anda. Amin. Kalau hari ini Anda bisa hidup kudus, saudaraku, itu bukan kemampuan Anda. Kalau hari ini kita melakukan kebaikan, saudaraku, itu bukan kemampuan Anda. Ada amin. Maka Alkitab kata, jangan ada satu orang pun memegahkan diri. Amin. Saya bisa berkhotbah di tempat ini, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu bukan kekuatan dan kemampuan dari saya. Kenapa? Karena kuasa ilahi lewat anugerahnya yang ada di dalam diri saya, yang memampukan saya untuk berbicara, saudara. Ada orang-orang yang mereka tidak diizinkan untuk datang di tempat ini, saudara. Ada amin. Kuasa ilahinya diberikan kepada Anda dan siapa untuk melakukan kehendak daripada Allah. Ada amin. Jadi panggilan Allah dan pilihan Allah, Anda dan sekitar mengerti bahwa, saudaraku ya, pengaruh ilahi pada hati kita, saudaraku, dan pancarannya dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Anda dan saya percaya Yesus, saudara, Anda dan saya mengalami transformasi perilaku dalam kehidupan kita akibat dari apa? Penebusan kekal kita, saudara. Amin. Apa yang di dalam diri kita, saudara, itu akan terpancar keluar lewat kehidupan Anda dan saya. Melewat apa? Kuasa anugerahnya yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Naik terus. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia, saudara. Amin. Mengambil kodrat ilahi. Beberapa minggu yang lalu kodrat berbicara apa? Karakteristik seseorang. Karakter seseorang, saudaraku. Sekarang Alkitab katakan bahwa karakteristik atau karakter sifat-sifat ilahi yang ada pada Yesus saat ini apa? Ada dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Amin. Itu yang memampukan Anda kita untuk terhindar dari apa? Hawa nafsu dunia ini. Banyak kita gereja Tuhan tidak mengerti dan tidak memahami hal ini, saudaraku. Maka Paulus berkata, pengenalan akan Allah sangat penting sekali, saudara. Ada amin? Anda tahu waktu kemarin, segala sesuatunya, kuasa otoritasnya diberikan kepada Anda dan saya. Yang memampukan kita, saudaraku. Untuk apa? Hidup di dalam apa seperti Dia hidup. Yohanes katakan, kalau kita berkata kita ada di dalam Yesus, saudaraku, kita wajib hidup sama seperti Dia hidup, saudaraku. Wow, ini sangat-sangat luar biasa pengertian firman ini, saudaraku.
Amin. Wah, sangat luar biasa. Habis itu saudaraku, kita tahu bahwa anugerahnya, karakter, sifat-sifat ilahi ada di dalam hidup Anda dan saya. Nah sekarang apa bagian kita? Apa yang mesti kita lakukan, saudara? Amin. Karena saya katakan, saudara, kemarin kita waktu Zoom, satu yang Pastor Bagus bilang, kita betul, saudaraku. Apa yang Allah sediakan lewat roh, saudaraku. Ketika dia mati di kayu salib, dia katakan, semua telah selesai. Bukan hanya keselamatan, hidup yang kekal. Tetapi segala sesuatu apapun dalam kehidupan Anda dan saya, itu telah disediakan buat dia. Tapi ada di dalam roh, saudaraku. Bagaimana itu terjadi di dalam jiwa kita dan tubuh kita, itu tidak tergantung daripada Tuhan, saudaraku. Amin. Iman Anda dan saya tidak akan pernah untuk menggerakkan Tuhan. Amin. Kadang saya katakan, saudaraku, sebagai Allah, dia telah melakukan, dia telah sediakan kepada Anda dan saya. Iman adalah jembatan. Bagaimana apa yang ada di dalam roh termanifestasi dalam jiwa dan tubuh kita, saudaraku. Dan sangat luar biasa saya mau katakan, bahwa Bapa tahu iman manusia kita enggak mungkin kita bisa hidup di dalam apa yang telah Allah sediakan di dalam kasih karunia. Maka diberi iman daripada Yesus kepada Anda dan saya. Amin. Nah, ketika Anda terhubung dengan dia, kita mengerti siapa kita di dalam Kristus, saudara. Iman Yesus menyempurnakan iman kita untuk kita meraih apa yang Allah sediakan. Mengerti, saudara ya? Simpel kan? Dan kalau hari ini apa yang Allah sediakan belum ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, di sini masalahnya, saudara. Kenapa? Anda tahu, ketika kita naik mobil, kalau mau saya dengar El Sinta, saudaraku, 900, saudaraku. Kalau saya putar, saya punya radio 8 sekian, saudaraku. Itu El Sinta nggak dapat, saudara. Tapi ketika 900 langsung El Sinta. Ada amin. Anda udah ada koneksi pada saluran yang tepat. Enggak, saudaraku. Ada amin. Bukan tergantung daripada Tuhan. Ada hukum-hukum iman. Mesti Anda dan saya ketahui, saudaraku. Semuanya ada di sini, saudara. Amin. Untuk itu Anda dan saya kita mesti berhubungan dengan dia, bersekutu dengan dia lewat firman Tuhan, saudara. Petrus berkata, saudaraku, dia melihat orang mati dibangkitkan, saudaraku, orang lumpuh berjalan. Dia lihat bulu merpati turun kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi. Tapi dikatakan apa? Ada satu yang lebih penting lagi. Terus firman, perkataan Tuhan lewat nabi-nabi, rasul-rasul. Perkatakan itu, saudara. Maka saya katakan supaya Anda sebagai imam dan rumah tangga, perkatakan firman pada anak cucu Anda dan saya, saudara. Amin. Karena firman tidak akan pernah berubah. Dan firman Tuhan akan mengerjakan kapanpun. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Sampai matahari ini berhenti untuk memberi kehidupan di muka bumi ini. Alkitab di Lukas berkata apa? Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, saudara. Amin. Nah, apa yang masih Anda saya lakukan terus? Ada bilang, Pak jangan lama-lama ya. Soalnya lontong cap bumi ini. Jangan Kopa, jangan marah-marah. Enggak marah-marah lah. Kemarin marah-marah karena panas sudah. Sekarang udah dingin. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Ini penting, saudaraku. Ya. Berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Ada pengulangan perintah, saudara. Kalau sungguh lagi, saudara. Berusaha lagi, saudara. Ini suatu penting sekali. Mesti Anda dan saya ketahui, kita lakukan. Untuk menambah kepada imanmu,
kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Iman, kebajikan, saudara. Nah, Yakobus berkata seperti ini. Aku akan tunjukkan imanku daripada anugerah yang aku terima dengan perbuatan-perbuatanku, kata Yakobus, saudara. Amin. Kalau iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, saudara. Dan hari ini, saudaraku, kalau Anda telah menerima apa yang Yesus lakukan di kayu salib, saudaraku, Anda menerima kebaikannya, saudaraku, itu memampukan Anda untuk kita berbuat baik dengan suatu tindakan nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Yakobus berkata seperti ini, ada orang datang kepada kamu, dia lapar, kedinginan, kamu bilang, Yesus yang tidak ada gunanya, kasih dia baju, kasih dia makan, baru kita katakan Yesus baik. Betul, Yesus baik. Betul? Karena kasih itu bukan dengan perkataan, tapi suatu tindakan, saudaraku. Dan hari-hari ini, banyak orang-orang di sekitar kita, dia butuh iman kebajikan dari Anda dan saya. Ada amin? Kalau Anda hari ini sudah menerima berkat daripada Tuhan, saudaraku, dari hal finansial, saudaraku, dari hal apapun, mari, jangan menjamkan mata, saudaraku. Bayangin, saudaraku, gereja megah, berlantai-lantai, tapi di sebelahnya ada orang mati kelaparan. Ada ibu meracuni anaknya. Kita nggak tutup mata hari ini. Kita lihat di TikTok, di mana-mana berita yang ada hari ini. Ada amin? Banyak sekali. Dan saya juga bersyukur ketika saya melihat banyak orang-orang baik lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita lihat sangat luar biasa, saudara. Dia pergi, ada orang lagi bawa apa? Pak berapa? Saya borong semuanya. Habis dibeli, dikasih orang-orang lain, saudara. Menambah iman, kebajikan, saudara. Biasa kita gereja, kalangan sendiri, saudara. Nggak peduli orang lain, saudara. Amin. Sering kan pengumuman kalangan sendiri. Gereja menutup diri, saudara, eksklusif. Padahal Alkitab katakan jelas, imanmu kebajikan. Anda mesti kerjakan dan lakukan, saudaraku. Tapi apa yang kita lakukan bukan kita untuk mendapatkan berkat. Apa yang Anda lakukan perbuatan bukan untuk mendapatkan keselamatan. Anda sudah terima keselamatan. Anda sudah terima segala yang baik daripada Allah. Lakukan dengan kebajikan Anda dan saya hari ini. Saya kata Tuhan, bukan saya cakap untuk menyampaikannya. Tapi cakap juga untuk melakukan dalam kehidupan kita, saudara. Dan Anda akan tercengang ketika kita lakukan ini, saudaraku. Baru dikatakan pengenalan akan Allah itu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Dan seterusnya lagi, saudara. Kebajikan pengetahuan. Anda mesti menambah pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti untuk belajar, saudara. Saya jujur, saudara. Saya paling gak suka baca, saudara. Tapi hari ini saya mulai baca buku Under Womack, Joseph Prin, siapa saja saya mulai baca. Dan kita semakin mengerti pengenalan kita akan siapa Yesus. Apalagi sekarang AI sudah zaman-zaman AI. Pergunakan. Pastor Billy berkata seperti ini. Dosa itu merajalela. Tapi kita jangan kalah. Saya salut dengan dia. Apapun orang minta, Mesiatlah, ini tuh, dibikinin. Yang penting orang dengar kebenaran, saudara. Kenapa kebenaran ini akan bisa memerdekakan Anda dan saya, saudara. Apalagi Anda lihat orang-orang Islam yang mukladin itu, TV apa namanya? Yang kacamata itu apa? Adis, ya. Waduh, saya kagum, benar sangat luar biasa. Itu orang kalau bukan anugerah daripada Tuhan, nggak mungkin dia punya hikmat dan pengurapan sedemikian, saudara. Amin. Dan saya saksikan banyak orang terima Yesus, banyak orang bertobat, saudaraku. Karena dia mengurai mengenai Yesus dan Al-Quran, saudara. Pengurapan dan hikmat daripada Tuhan yang memampukan dia untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, saudara. Setiap perkataannya, tuntunan, pimpinan, dan pengurapan dari Roh Kudus. Aku percaya sekali, saudara.
Kalau enggak ada pimpinan pengurapan dari Roh Kudus, enggak mungkin dia berbicara seperti itu, saudara. Apapun yang ditanyakan, apapun yang mereka komentar, saudaraku, dia punya wisdom, dia punya pengetahuan, dia punya integritas untuk menjelaskannya, saudara. Amin. Jangan berhenti untuk belajar, untuk mengetahui, saudara. Terus, nah ini saya mau bahas ini, saudaraku. Ya. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehannya. Penguasaan diri atau pengendalian diri, saudara. Kemarin kami di Komsel, waktu kami itu saya bahas ini, saudara. Kenapa? Ini sangat penting sekali. Maka satu dari buah roh, saudara. Amsal 25 ayat 28. Ya. Kenapa, saudaraku? Banyak hal-hal yang baik yang Tuhan tersediakan buat Anda dan saya. Itu rusak. Anda tidak alami. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita, saudara. Banyak hubungannya rusak antara orang tua dengan anak, istri dengan suami, mertua. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan diri, saudara. Banyak orang yang usaha, mereka join, mereka terpisah karena tidak bisa mengendalikan diri, saudara. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, saudara. Anda tahu, dulu bangsa Israel, saudaraku, di kotanya itu ada klaster, saudara. Ya, di sini juga kalau perumahan-perumahan, saudaraku, ya, ada klaster. Hanya satu pintu yang masuk, saudaraku. Sehingga apa? Musuh tidak bisa mudah untuk menyerang. Mereka masih lewat pintu utama, saudara. Nah, kalau Anda dan saya tidak bisa menguasai diri kita, saudara, dibilang apa? Seperti tembok yang roboh. Di sono roboh, di belakang roboh, kiri roboh, saudaraku. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga musuh mudah untuk menyerang, saudaraku. Ya. Apa yang mesti kita kendalikan, saudara? Nah, ini yang sering kehidupan kita sehari-hari. Kemarin kita, apa yang mesti kita kendalikan, saudara? Yakobus 3 ayat 45. Yakobus 3 ayat 45. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan gerakan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Lihatlah, betapa kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. Terus, ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapa kecil tapi ia dapat membakar hutan yang besar. Amin. Satu yang mesti dikendalikan, yaitu perkataan kita. Hati-hati, saudara. Amin. Jangan masukkan kebun binatang dalam keluarga Anda, saudara. Amin. Jangan sekali-sekali suami istri berbicara keluar, kita cerai. Amin. Jangan berkata keadaan ekonomi susah hari ini. Aduh, puasi deh. Saya ketemu teman saya Tanah Abang. Dia orang banyak duit, sudah kaya, saudaraku. Kalau ketemu dia, aduh kong sepi. Aduh, gimana dagang sekarang gini kita makan murah. Tetapi uangnya banyak sekali, saudaraku. Toko di Tanah Abang banyak. Punya rumah di Australia mana-mana. Tapi berbiar seperti itu, saudara. Amin. Anda jangan berkata, aduh puasi deh, mati deh gua deh. Keadaan ekonomi, hati-hati dengan perkataan Anda, saudara. Jaga perkataan kita. Karena dari perkataan, saudara, semua meluap dalam hati Anda dan saya. Iblis catat, saudara. Amin. Filemon 1 ayat 6 kata begini. Kita mesti memikirkan hal-hal yang baik mengenai siapa kita di dalam itu, saudara.
Amin. Mulai berkatakan anak kita hal-hal yang benar, saudaraku. Amin, saudaraku. Mulai katakan istri, mertua, siapapun Anda dengan kata-kata yang benar. Walaupun kadang-kadang fakta yang kita lihat hari ini, saudaraku, tapi mulai katakan, saudaraku. Perkatakan hal-hal yang kebenaran. Jangan kata-kata kutuk yang keluar, saudaraku. Nanti kita ada lagi. Apalagi yang mesti kita kendalikan, saudaraku. Ya. Terus, saudaraku, apalagi? Pikiran, saudara. Kita masih mengendalikan pikiran kita, saudara. Musuh yang paling terbesar dalam kehidupan Anda dan saya bukan mertua Anda, saudara. Bukan hal-hal yang kita alami, tapi apa? Di pikiran, saudara. Dan hari-hari ini banyak orang takut untuk menjalani kehidupan ini, saudaraku. Kenapa? Karena pikirannya yang diserang. Ketika Anda takut, saudaraku, iman kita nggak pernah bekerja, saudara. Kenapa? Ketakutan dan iman tidak bisa jalan bersama-sama, saudara. Pikiran Anda diteror. Waduh, perang. Waduh, minyak tinggal 20 hari. Saya mesti isi tangki penuh segala macam. Iman saya mulai borong supermi segala macam kalau sesuatu, saudara. Kenapa? Karena ketakutan pikiran, saudara. John Austin berkata, barang siapa yang bisa mengendalikan pikirannya, dia bisa mengendalikan kehidupannya, saudara. Bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun, saudara. Amin. Iblis dia paling gampang meneror kita lewat pikiran, saudara. Maka Filipi 4, kalau nggak salah ya. Filipi 4 ayat 8. Nah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, dengar ya, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Wah, Anda akan bersuka cita, saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan yang menguasai pikiran Anda dan saya. Apalagi, saudaraku? Perasaan, saudara. Ini lebih parah ini. Banyak orang kehilangan hal yang baik dalam hidupnya yang disiapkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan perasaannya, saudara. Emosi yang meledak-ledak. Karena tidak bisa menguasai. Sering hari ini, saudaraku. Anda tahu? Kadang-kadang, saudaraku, dalam rumah tangga, saudaraku, itu hal yang kecil bisa jadi besar. Saya sering contohkan seperti, umpamanya, pencet odol, saudara. Ya. Suami istri lagi ngomong, papi, mami, waduh, ngomong baik-baik. Tiba-tiba habis sogok, dia bilang seperti ini, Pi, kalau pijit odol, jangan di tengah ya, di pinggir. Supaya papinya bilang, apa masalahnya? Di pinggir, di tengah, di ujung juga sama gitu ya. Nggak bisa mengendalikan emosi, saudara. Gal-gala odol, jadi ribut, saudaraku. Dikasih tahu bukannya nurut. Mami, ada kecil-kecil begini, kenapa kamu urusin? Jadilah ribut, saudaraku. Enggak didamain, malam, saudaraku. Tidurnya, satu ke kiri, satu ke barat, satu ke timur, saudaraku. Besok suaminya tidur di bawah. Lusa suaminya tidur di kursi, saudara. Lusanya lagi tidur di sebelah tetangga. Yang janda lagi, saudaraku. Anak satu. Hati-hati, saudaraku. Nggak bisa mengendalikan emosi. Emosi, saudaraku. Bagaimana merusak hubungan ayah dengan anak. Ibu dengan anak. Suami istri, mertua, orang tua. Semuanya, saudaraku. Tapi saya katakan kepada Anda dan saya, ini adalah buah bara. Anda punya kemampuan,
Anda punya kekuasaan atas semuanya itu. Tapi banyak kita tidak mengerti dan memahami hal ini, saudaraku. Sehingga kita biarkan perasaan kita kecewa, sakit hati, marah, emosi, tidak bisa mengampuni. Kenapa? Karena kita ditipu, saudaraku. Padahal Anda mempunyai karakter, mempunyai statistik daripada Yesus yang ada dalam kehidupan Anda dan saya. Kita mampu untuk melakukan itu. Hidup sebagaimana Kristus hidup. Yesus ketika diludahi, ketika dicaci maki, bahkan disayat sekalipun, dia tidak akan pernah kecewa. Dia tidak pernah marah, bahkan dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sifatnya ada dalam hidup Anda dan saya. Kita jangan mau dibodohi oleh kuasa kegelapan, saudaraku. Setiap hari kita diteror dengan emosi-emosi kita. Padahal hal-hal yang baik pun siap daripada kita. Kita gagal, kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Sehingga terjadi pertengkaran. Dan Alkitab lagi. Lembaga keagamaan mengatakan justru hari ini perceraian di antara orang-orang percaya itu meningkat tajam, saudaraku. Kenapa? Salah satunya nggak bisa mengendalikan perasaannya. Udah ada, kita cerai aja lah. Kamu tidak seperti dulu lagi. Kita nggak bisa bersama-sama. Kita mempunyai perasaan berbeda. Mana ada suami istri yang sama? Satu dengan perasaan, satu dengan pikiran, saudaraku. Justru kalau kita mengerti ada Yesus, tali selembar, 2 lembar mudah putus. Tapi kalau 3 lembar, tidak mudah putus, saudaraku. Ikut sertakan Tuhan dalam keluarga Anda. Ada amin? Kendalikan perasaan Anda hari ini, saudara. Jangan kecewa. Jangan sakit hati. Ada yang suka mengampuni? Jangan mau ditipu, saudara. Lepaskan pengampunan. Ada amin? Kendalikan perasaan Anda. Jangan cair, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Kok pada tegang sih? Santailah, ngerti. Kalau suami marah, istri marah, kayak knalpot bocor, saudaraku. Santai aja. Pak Ian Kong tadi bilang begini, Mami semakin ngoceh semakin cantik ya. Wah, pasti bisa bilang, tapi bisa aja deh. Udah mau papi mau makan apa? Betul nggak, saudara? Benar nggak? Suami lagi marah, pulang dipencet tuh. Papi mau minum apa? Teh atau kopi? Kalau darah tinggi jangan kasih kopi, saudaraku. Kasih air putih aja, saudaraku. Ya, pasti marahnya lega. Tadi di kantor marah sampai aduh, thank you ya mami. Jangan emosi, kendalikan emosi Anda. Ini hal kecil, tapi fatal, saudara. Amin. Apalagi, saudara, perasaan, emosi, keinginan, saudara. Keinginan, saudara. Sebentar lagi, saudara ya. Tenang aja, lontongnya masih nggak kemana-mana. Hari ini kayaknya badan menang sih. Siapin 70, tapi yang datang 40. Bisa makan 2 mangkok. Ya, saudara ya, keinginan. Nah, dunia berkata seperti ini, saudaraku. Ya, kalau segala keinginan kita tercapai, kita akan mengalami kebahagiaan. Pertegas, saudara? Benar ya, saudara? Itu jangan mau kita dibohongi dari kuasa kegelapan, saudara. Kebahagiaan itu suatu keputusan kita. Betul? Saya di Tangerang sulit orang pengemis makan berdua, saudara. Mereka makan berdua pakai tangan. Mereka tertawa gini. Waduh, saya pikir begini. Orang yang makan di meja, makan gede begini, main HP begini. Udah makan mereka berantem lagi. Saya udah bilang jangan pesen kakapnya asam manis. Kakapnya itu kakap apa? Apa? Bukan yang cewek itu. Masak enggak, tanpa nyonya. Berantem, saudaraku, makan semeja. Kebahagiaan itu saya mau kata itu keputusan. Uang Anda 1 triliun, uang Anda 100.000. Anda yang menentukan sikap Anda untuk berbahagia. Jangan dibohongin, saudaraku. Artis Hollywood
banyak yang mati bunuh diri, saudaraku. Apa? Keinginan-keinginan apa juga ada, tapi dia pusing apa lagi? Udah mati deh. Anda dengar kan? Artis Hollywood yang bunuh diri. Apa kan dia kekurangan? Enggak bahagia tuh. Dengar, ya men. Jangan mau kita dibohongin. Kendalikan keinginan kita. Kendalikan talenta-talenta kita. Kendalikan uang kita. Jangan sampai uang yang mengendalikan kita, saudara. Hari ini banyak uang yang mengendalikan kita, saudara. Jangan biarkan hal itu terjadi, saudara. Talenta, waktu, apapun yang Tuhan beri kepada Anda. Dan terus tadi 2 Petrus. Satu lagi, saudaraku. Dua Petrus tadi. 2 Petrus 1 ayat ke 7. Ke 8. Belum. Ada 6, mulai dari 6, 7, 8. Terus 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan semua orang. Ini paling tingkat tertinggi, saudara. Hukum yang kedua, kasihilah manusia sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Ini berat, saudaraku. Tapi Anda mampu untuk melakukannya, saudaraku. Kenapa? Karena Yesus itu ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Bagaimana dia mengasihi orang-orang yang berdosa, saudara. Dia tidak pernah menghakimi, saudara. Amin. Mari kita mulai mengasihi sama seperti Kristus mengasihi, saudara. Kasih yang paling terindah ketika kita mengasihi orang lain. Saya itu belum pernah mengalami. Saya sharing sama si Acin, ternyata dia pernah alami, saudara. Saya itu sama anak saya, Persela sama Mary, lagi di CL, saudara. Saya nggak tahu, saudara. Tiba-tiba saya baru rasakan, sebagai Nempos berkata, aku mengasihi kamu dengan hati yang suci dan murni. Perkataan saya mana mungkin. Tetapi saya lihat, saudaraku. Saya lihat abang-abang yang WC orang pakai kerudung semua. Saya lihat satu kasih yang belum pernah saya rasakan, saudara. Mata saya berkaca-kaca, saudara. Saya nggak peduli orang saya bagi saya lihat. Tapi nggak lama, saudara. Saya nggak bisa lukisin kasih yang seperti itu, saudara. Seumur hidup saya belum mengalami yang seperti itu. Dan bisa, saudara. Kasih yang gimana ya? Nggak bisa dilukisin, saudara. Ada nih kemarin yang terakhir, saudaraku, ketika saya sama Pak Bagus baptisin satu orang keluar dari Pak Richard, saudaraku. Ada cerita lucu macam-macam, saudara. Ya. Dia punya pagarnya agak rendah, saudara. Saya ketunduk, aduh, pagarnya goyang begini. Tapi nggak rasa sakit sedikit, saudaraku. Habis itu Pak Bagus bilang begini, Pak, kamu, saya ketunduk juga, saya pusing. Mau ketunduk ya? Bapak komandan. Bapak kenapa? Kena yang segi 4 aja nggak tahu. Saya kena yang bulat ya, saudara. Jadi goyang-goyang tapi nggak sakit, saudara. Ya. Pak Bagus sudah apa bicara itu. Sampai goyang begini. Tapi nggak sakit ya. Pak Bagus bilang gue mau pingin. Kalau dia pusing keceduk. Pak Bagus keceduk duluan. Iya. Ya, saudaraku. Saya lihat waktu baptis itu, saya lihat ibu ini, saudaraku. Waduh, itu kasih itu kembali, tapi nggak lama. Berapa detik doang, saudaraku. Anda mau ngalami, minta sama dia. Dan saya lihat, aku Acin juga bersaksi, dia pun pernah ngalami yang seperti itu. Nah, ini kasih, saudaraku. Ya. Percuma, dia bilang, kalau kita bisa segala-galanya, kalau nggak mempunyai kasih, saudaraku. Amin. Dan apa yang saya katakan hari ini, kalau Anda bukan hanya mendengar, seperti saya juga mengutarakan,
tapi kita mulai menjalankannya dalam kehidupan saya. Saya percaya inilah Anda akan mengalami kehidupan Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. Paulus berkata seperti bagaimana kasih Kristus itu menguasai kami. Bayangin saudaraku, 24 jam Anda dikuasai oleh Roh Kudus, saudaraku. Bayangin saudaraku, di mana ada Anda saya, orang pasti suka, saudaraku. Jangan sebaliknya. Kalau ada kita, dia datang. Jangan seperti itu. Malu, saudaraku. Amin. Tapi mari tunjukkan Yesus dalam kehidupan Anda dan saya. Paulus berkata seperti ini. Ikutlah aku sebagaimana aku ikut Kristus. Berani Anda? Ikutlah aku sebagaimana aku Kristus. Setiap hari piring di rumah ada pecah 10. Piring terbang. Abang sayur lewat rumah Anda muter. Katanya pendeta pelit minta ampun. Pisang 30.000, tawarnya 3.000. Aduh, tiap hari ke gereja. Masa seperti itu, saudara? Tapi saya percaya Anda dan saya, kita di sini, saudara. Sehingga Tuhan punya tujuan atas kehidupan Anda dan saya. Kehidupannya menghidupkan kehidupan Anda dan saya. Kita mewakili Allah di muka bumi ini, saudaraku. Tuhan Yesus tidak ada lagi bakal next di surga bersama dengan Bapa. Dan Anda dan saya, kita ada di muka bumi ini. Kita mewakili Tuhan. Tuhan di mana-mana dia berbuat baik dan dia menyembuhkan orang sakit, begitu Anda bisa dan sanggup untuk melakukan hal seperti itu. Amin. Nah, saya akhiri firman Tuhan ini, saudara. Satu lagi ayat. Ayat 11-nya. Ya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Amin. Ya. Para pemusik, mari kita mulai. Orang percaya, dia akan bertindak, saudara. Dia bertindak sesuai dengan apa yang dipercayai, saudara. Kalau hari ini Anda telah menerima kasih dan kebaikan daripada Tuhan, mari kita berbuat seperti Tuhan kehendaki. Hidup di dalam kebaikan ini, saudara. Kita akan perjamuan kudus, saudara sekalian. Kita naikin suatu pujian. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu
Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Kita makin berdiri saudara. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku sanggup kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku saksikan kebaikanmu. Ku saksikan kebaikanmu Yesus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita terdengar kebenaran firman Tuhan saudara. Ketidakpahaman kita, ketidakmengerti kita akan kebenaran firman, inilah senjata daripada iblis yang dipakai untuk memperbudak Anda dan saya. Coba kita mulai renungan ke belakang. Selama ini begitu banyak kita diperbudak karena kita tidak tahu